Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Trianita dari Pendidikan Matematika kelas 6C. Nah, pada video ini kita akan membahas salah satu bangun datar segi 4, yaitu bangun datar belah ketupat. Nah, ini adalah peta konsep dari bangun datar belah ketupat. Nah, yang akan kita bahas pada video ini itu adalah pengertian dari belah ketupat, sifat-sifat belah ketupat, luas dari belah ketupat, dan juga keliling dari belah ketupat. Nah, kita masuk yang pertama, itu ada pengertian belah ketupat. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lagi sama gambar yang ditampilkan. Jadi, ketupat itu merupakan salah satu bentuk nyata atau visual nyata dari bangun datar belah ketupat. Nah, jadi apa itu belah ketupat? Belah ketupat itu merupakan salah satu bangun datar berbentuk segi empat di antara segi empat yang lainnya, seperti persegi, persegi panjang, layang-layang, dan jajar genjang. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh empat buah sisi yang sama panjang dan mempunyai sepasang sudut, bukan siku-siku, dengan sudut yang saling berhadapan mempunyai besar yang sama. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, belah ketupat itu mempunyai empat buah sisi yang sama panjang. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, sisi AB itu sama panjangnya dengan sisi BC, sisi CD, dan juga sisi AD. Jadi belah ketupat ini mempunyai empat buah sisi yang sama panjang. Yang kedua, belah ketupat mempunyai sepasang sisi yang saling sejajar. Pada gambar, bisa dilihat bahwa sisi AB sejajar dengan sisi CD yang ditandai dengan garis berwarna putih, dan sisi AD sejajar dengan sisi BC yang ditandai dengan garis berwarna kuning. Yang ketiga, kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. Jadi diagonal AC itu sama dengan diagonal BD, dan diagonal-diagonal ini saling membagi sama panjang, yaitu panjang dari AO itu sama dengan panjang OC, dan panjang dari BO sama dengan panjang dari OD. Yang keempat, sudut yang saling berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal. Nah, pada gambar bisa teman-teman lihat, besar dari sudut A itu sama dengan besar dari sudut C, dan besar dari sudut B sama dengan besar dari sudut D. Nah, jika sudut-sudut ini dibagi oleh garis diagonal, maka sudutnya terbagi dua dan dengan besar yang sama. Selanjutnya yang kelima itu sudut yang saling berdekatan jumlahnya 180 derajat. Jadi, jika dijumlahkan sudut dari A dan sudut dari B, itu jumlahnya adalah 180 derajat. Begitu juga dengan jika dijumlahkan sudut dari C dan sudut D, jumlahnya adalah 180 derajat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pada belah ketupat di bawah, bisa teman-teman lihat, besar dari sudut ADO itu sama dengan 38 derajat. Pertanyaannya, hitunglah besar dari sudut BAO. Nah, jawabannya bisa kita lihat dari segitiga ADO. Sebagaimana yang kita ketahui, jumlah dari sudut-sudut segitiga jika dijumlahkan itu adalah 180 derajat. Nah, dari segitiga ADO, kita mempunyai dua buah sudut yang sudah kita ketahui, yaitu besar dari sudut D, yaitu 38 derajat, dan besar dari sudut O, yaitu 90 derajat. Nah, dari sudut-sudut ini bisa kita dapatkan besar dari sudut A, yaitu kita dapatkan besar dari sudut A 52 derajat. Nah, jika kita perhatikan gambar, sudut dari BAO itu sama dengan sudut dari DAO. Jadi, dari perhitungan tersebut kita dapatkan besar dari sudut BAO itu sama dengan 52 derajat, yang merupakan sudut A. Selanjutnya kita masuk ke luas belah ketupat. Jadi luas daerah belah ketupat itu sama dengan setengah hasil kali panjang diagonal-diagonalnya. Nah, kita lihat pembuktian luas dari belah ketupat.
Yang pertama bisa kita ikuti langkah-langkahnya. Kita tarik garis A ke C membentuk diagonal AC. Nah, bisa kita perhatikan gambarnya. Dan dari B ke D dan membentuk diagonal BD. Selanjutnya yang kedua, diagonal AC membagi belah ketupat menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dengan tingginya adalah OB dan segitiga ACD dengan tingginya adalah OD. Nah, luas belah ketupat diperoleh dengan menjumlahkan kedua luas dari segitiga tersebut. Nah, yang dimana dapat dihitung dengan rumus luas dari segitiga yaitu setengah kali alas dikali tinggi. Nah, sehingga diperoleh luas dari luas dari belah ketupat ABCD itu sama dengan luas dari segitiga ABC ditambah luas dari segitiga ACD. Setelah dilakukan perhitungan, dapatkanlah luasnya itu sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Sehingga terbukti bahwa luas dari belah ketupat itu adalah setengah dikali diagonal 1 yang merupakan AC dan diagonal 2 yang merupakan BD, yaitu diperoleh luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah bola ketupat memiliki diagonal yang masing-masingnya itu ada 18 cm dan 24 cm. Pertanyaannya, hitunglah luas dari belah ketupat tersebut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui tadi, luas dari belah ketupat itu sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Nah, karena diagonal-diagonalnya sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, setengah dikali 18 dikali 24 sama dengan setengah dikali 431 dan hasilnya itu adalah luas dari belah ketupat tersebut 216 cm kuadrat. Selanjutnya, keliling belah ketupat. Keliling belah ketupat sama dengan 4 kali panjang sisi-sisinya. Nah, jadi belah ketupat itu mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi DA atau AD. Jadi, keliling dari belah ketupat tersebut itu adalah sisi ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi. Atau bisa kita sebut dengan keliling dari belah ketupat itu sama dengan 4 dikali sisi. Kita masuk ke contoh soal, yang soal itu sama dengan soal dari luas tadi. Hanya saja yang ini ditanya adalah kelilingnya. Soalnya adalah sebuah belah ketupat memiliki diagonal masing-masing 18 cm dan 24 cm. Pertanyaannya, hitunglah keliling dari belah ketupat tersebut. Jadi, keliling dari belah ketupat itu adalah 4 dikali sisi. Nah, pada gambar bisa kita lihat diagonal AC itu adalah 18 cm yang kita bagi 2, yaitu masing-masingnya adalah 9 cm. Dan diagonal yang kedua yaitu diagonal BD, yaitu 24 cm yang kita bagi 2, yang sama besar yaitu 12 cm. Nah, karena sisinya belum diketahui, sisi dari belah ketupat tersebut bisa kita cari dengan rumus dari Pythagoras, yaitu dengan melihat segitiga AOD. Nah, jadi panjang sisinya itu bisa kita cari dengan rumus Pythagoras, yaitu AD kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah DO kuadrat, yang sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sama dengan 81 ditambah 144. Jadi didapatkan AD kuadrat itu sama dengan 225.
Nah, kita dapatkan panjang dari sisi AD itu adalah 15. Jadi sekarang kita sudah mengetahui panjang dari salah satu sisi dari belah ketupat tersebut. Nah, karena belah ketupat tersebut memiliki 4 sisi yang sama panjang, jadi panjangnya semuanya sama, yaitu 15 cm. Selanjutnya, panjang sisi tersebut kita masukkan ke dalam rumus, maka didapatkanlah keliling dari belah ketupat, yaitu K sama dengan 4 dikali S, yang mana 4 dikali 15 itu adalah 60, maka didapatkan keliling dari belah ketupat tersebut adalah 60. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.